Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang bocah yatim piatu yang dilatih oleh master tua berilmu tinggi hingga menjadi seorang pendekar tak tertandingi. Dia turun gunung menghadapi para pendekar sakti untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan sebuah sekte terbesar dan terkuat bernama Lembah Hantu, di mana anggotanya terdiri dari para pendekar berilmu tinggi. Sekte Lembah Hantu dipimpin oleh pendekar sakti dengan julukan Topeng Emas. Dia berhasil menjadikan sektenya nomor 1 dalam dunia persilatan, hingga tak ada lagi yang mampu menandinginya. Salah satu pendekar lembah hantu bernama Asura yang bertugas sebagai pemusnah musuh. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu karena keluarganya dibantai oleh sekelompok pendekar. Karena tak punya siapa-siapa, sejak saat itu dia masuk menjadi anggota sekte atas usulan dari gurunya yang bernama Gui Chou yang menjabat sebagai komandan lembah hantu. Saat terjadi pertempuran yang hebat, Asura kehilangan satu lengannya demi melindungi sekte. Sang penguasa lembah pun memberikan lengan sakti yang memiliki kekuatan dahsyat yang bernama Tangan Asura. Para pendekar yang bergabung di lembah hantu mempunyai tujuan yang sama, yaitu balas dendam, termasuk Asura sendiri yang ingin membalaskan dendam kematian keluarganya. Saat Asura masih kecil, sang ayah berhasil membuat sebuah peta dari tembaga yang menunjukkan harta karun kuno tersembunyi. Namun tak diduga, peta tersebut membawa bencana hingga sang ayah dan keluarganya dibantai tak tersisa. Sejak saat itu, petanya hilang yang menyebabkan pertumpahan darah di seluruh negeri. Dan kini peta harta karun telah muncul kembali yang membuat Asura harus segera menemukannya agar bisa balas dendam. 这个灭门之仇，又是谁在策划？是什么阴谋？终于重现江湖了，37人全遭灭口。快，先朝宝藏洞pin手解开。 Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sebuah istana megah kerajaan Mulberry Timur. Para petinggi kerajaan menginfokan bahwa peta tembaga sudah ditemukan keberadaannya, yaitu dimiliki oleh seorang gubernur kota perbatasan. Sang jenderal sudah mengutus anggotanya untuk mengambil petanya, namun sang gubernur menolak. Dan salah satu jenderal bernama Rui menyarankan untuk segera meluncurkan serangan ke istana gubernur. Lalu Jenderal Zhao menawarkan diri siap bertempur dan mengambil petanya dari gubernur. 兵主公，我东桑的安危，赵闯 愿意独自前往，义不容辞。 Di wilayah lain, kita diperlihatkan lagi dengan sebuah istana besar kerajaan Pagoda Selatan. Sang raja yang sudah mengetahui tentang kemunculan peta, dia menugaskan istrinya bernama Plur yang dikenal cerdik untuk mengambil petanya sebelum Jenderal Zhao dari kerajaan Mulberry mengambilnya. Namun dia akan mendapatkannya dengan cara cerdik tanpa kekerasan. Dan inilah sekte lembah hantu, tempat berkumpulnya para pendekar berilmu tinggi. Mereka menyambut kedatangan Jenderal Rui yang ingin menemui ketua sekte. Dengan penjagaan yang sangat ketat, ketua sekte sulit ditemui kecuali orang tertentu. Setelah berhadapan dengan ketua sekte, sang jenderal mengatakan kedatangannya bahwa dia ingin meminta bantuan untuk merebut harta karun dari gubernur dan ingin melenyapkan Jenderal Zhao. 有事相托，太守的藏宝铜片，我要你帮我去取。 再赐我禁军统领。 Asura menemui gurunya di suatu tempat. Dia mengatakan bahwa peta tembaga harus dia dapatkan karena peta tersebut satu-satunya petunjuk untuk mengetahui orang yang telah membantai keluarganya. Sang guru sebenarnya tidak ingin muridnya terlibat dalam perebutan petanya karena peta tersebut telah merenggut ratusan pendekar selama puluhan tahun. Dia menduga ada sebuah konspirasi yang sengaja memunculkan peta kembali. Namun Asura tetap memaksa meminta izin untuk ikut terjun dalam perebutan peta tersebut. 杀过全家的人还没找到，一定要抢回它。藏宝图是我唯一的线索。 我希望师父没有人可以阻止我。进国的第一天，我真正属于自己的世界，能快找到报仇的线索。 Dan singkat cerita, di istana gubernur yang sedang digelar pesta naga, terlihat sekelompok pendekar dari sekte Gunung Hantu yang diutus oleh Topeng Emas untuk merebut peta tembaga dari gubernur untuk diberikan kepada Jenderal Rui yang meminta pertolongan tempo hari. Begitupun dengan Asura yang sudah berada di istana gubernur. Tak berselang lama, pesta naga pun dimulai. Terlihat Jenderal Zhao yang sudah berada di sana duduk di samping gubernur, sedangkan Asura mengawasi dari kejauhan. Jenderal Zhao pun mulai negosiasi untuk menyerahkan petanya, namun sang gubernur tetap dengan pendiriannya menolak. 藏宝铜片一出，黄金100斤。为什么你觉得我要换呢？你一个人是拿不到的。
Pesta naga pun digelar. Asura melihat bahwa orang-orang yang mengendalikan topeng naga adalah para pendekar Gunung Hantu, utusan ketua sekte, yang ditugaskan untuk merebut peta dan menghabisi Jenderal Zhao. Mereka pun mulai beraksi dengan meletakkan peledak di beberapa tempat. Namun saat naga mulai mendekati gubernur, mereka menyerang dengan brutal. Kini saatnya Asura beraksi untuk membantu para pendekar Gunung Hantu dan sekaligus akan merebut petanya. Namun tak diduga saat akan menghabisi Jenderal Zhao, tiba-tiba muncul 4 pendekar berilmu tinggi menyerangnya. Asura yang kewalahan menghadapi 4 pendekar sakti yang entah dari mana dan siapa yang telah mengutusnya. Untuk sementara Asura pun memutuskan mengalah dan pergi. Sang gubernur pun marah besar dan memerintahkan seluruh prajuritnya untuk memperketat penjagaan. Malam harinya, sang gubernur yang sedang mengamati peta tembaga di kamarnya ditemui oleh salah satu selirnya untuk menghiburnya. Namun saat sedang memeluknya, tiba-tiba si gadis menghabisinya dengan jarum beracun hingga tewas. Dia dengan mudah mengambil petanya tanpa pertempuran. Namun tiba-tiba Asura sudah berada di hadapannya. Dia sudah mengetahui bahwa gadis yang bernama Tian berasal dari sekte yang sama, yaitu Lembah Hantu, yang sedang menyamar menjadi salah satu selir gubernur. Asura pun mengancam untuk menyerahkan petanya. Setelah mendapatkan petanya, tiba-tiba muncul pendekar sakti bernama Hakim Putih, petinggi sekte Lembah Hantu. Dia mengancam untuk menyerahkan petanya, namun Asura berhasil mengelabuinya dan melarikan diri bersama Tian. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba sang guru sudah berada di hadapannya yang membuat Asura terkejut. Dia pun menghampirinya dan sang guru menginfokan bahwa Asura kini sudah dianggap sebagai pengkhianat sekte Lembah Hantu oleh ketua sekte karena telah merebut peta untuk keperluan pribadinya. Sang guru pun berkata yang mengejutkan bahwa dia ditugaskan untuk menghabisi muridnya sendiri. Namun tentu saja dia tak akan melakukannya. Dia akan mengubah siasat pura-pura kalah bertarung dengan Asura. Asura yang masih bersama Tian beristirahat di suatu tempat. Asura melihat surat tugas Tian dari Lembah Hantu yang menyatakan bahwa Tian diperintahkan untuk merebut peta dari gubernur dan dikirim ke Paviliun 8 Dewa. Malam harinya Asura berpikir diduga ada kejanggalan dari peristiwa penyerangan di istana gubernur dengan kemunculan 4 pendekar sakti yang seolah-olah sudah mengetahui akan adanya penyerangan dan mengincar Asura sebagai targetnya, seperti ada yang mau menjebaknya. Dan keesokan harinya Asura berpamitan pergi kepada Tian untuk melanjutkan misinya. 我该走了，不忍分离人世间，害怕缘牵，不再见了。 Singkat cerita, tibalah Asura di sebuah kota dan dia memasuki kedai teh yang di dalamnya terlihat banyak para pendekar. Dia menaiki lantai atas yang diikuti oleh beberapa pendekar dan ternyata Asura menemui Jenderal Rui untuk menanyakan siapa yang telah mengutus 4 pendekar saat penyerangan gubernur. Namun Jenderal Rui tidak mengetahuinya. Lalu Asura mengeluarkan peta dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan petanya kepada siapapun. Namun betapa mengejutkan, tiba-tiba Tian muncul yang sudah ditahan oleh Jenderal Rui. Pada saat Jenderal sedang mengancam Tian agar Asura menyerahkan petanya, tiba-tiba
Dan ya, seorang pendekar berilmu tinggi bernama Hakim Hitam muncul. Dengan mudahnya menghabisi seluruh pendekar pengawal termasuk Jenderal Rui hingga tewas. Dia masih petinggi dari lembah hantu yang ditugaskan oleh ketua sekte untuk mengambil peta dan membawa Asura ke lembah untuk dihukum. Dia juga mengancam jika tidak maka harus bertarung hingga salah satu ada yang tewas. Namun saat Asura akan menghadapinya, tiba-tiba suasana menjadi hening seketika. Dan benar saja, saat Tian memeriksa keluar tak ada siapapun. Dan tak berselang lama Tian melihat ada ratusan prajurit menuju ke tempatnya yang diduga dari kerajaan Pagoda Selatan yang dipimpin oleh selir raja, yaitu Nyonya Fleur. Fleur memerintahkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Akhirnya Asura dan Hakim Hitam memutuskan menunda pertarungannya. Kini mereka bersatu untuk menghadapi pasukan Pagoda. Seluruh prajurit yang masuk berhasil dilumpuhkan. Lalu mereka melesatkan ribuan panahnya dan mencoba akan merobohkan bangunan lantai atas. Sementara Hakim Hitam menyarankan agar melarikan diri. Namun Asura menolak dan akan menghadapinya karena Asura telah mencurigai bahwa Fleur seperti ingin menemuinya. Di kerajaan Mulberry Timur, sang raja menginfokan bahwa Jenderal Rui telah tewas di tangan sekte Lembah Hantu. Padahal sebelumnya, Jenderal Rui sendiri yang meminta kepada Lembah Hantu untuk menghabisi Jenderal Zhao. Sontak saja, Jenderal Zhao terkejut karena yang dia tahu Rui baik terhadapnya. Lalu sang raja membawa Jenderal Zhao ke tempat rahasia bawah tanah kerajaan untuk menunjukkan bahwa semua surat yang beredar berada di sana, termasuk surat Jenderal Zhao yang dikirim ke keluarganya. Yang otomatis sang raja mengetahui semuanya. Dia pun menyimpulkan bahwa Jenderal Zhao adalah orang yang bisa dipercaya karena senantiasa menjaga keluarganya. Sang raja akhirnya memberikan tugas penting kepada Jenderal Zhao karena kini hanya dia yang dapat dipercaya dari semua petinggi kerajaan. 应该比较可惜，一个对家里有承担的人，如何去做？要你替我走这最后一步。 Asura yang terpaksa menyerah karena Tian ditahan dipertemukan dengan Nyonya Fleur. Namun ternyata Fleur yang cerdas mengetahui bahwa Asura dan Tian sengaja mengalah agar bisa ditahan untuk menemui Nyonya Fleur. Asura pun mengutarakan tujuannya bahwa dia ingin mengetahui siapa yang telah membantai keluarganya. Nyonya Fleur akan memberitahu siapa pelakunya. Namun dia meminta kepada Asura untuk menghabisi kaisar kerajaan Mulberry pada acara pertemuan nanti. 我为什么要帮你做这件事情呢？ 我要你去刺杀柴圣，是因为我可以告诉你西夏被灭门的真相。 Tibalah saatnya kedua kerajaan bertemu untuk membentuk aliansi persaudaraan antara kerajaan Mulberry dengan Pagoda. Mereka akan bekerja sama menemukan harta karun kuno dengan masing-masing sumpah dan perjanjian. Siapapun yang berkhianat akan mendapatkan hukuman alam. 东桑柴圣需发展天朝宝藏。 兄以结兄弟之盟。 Setelah acara selesai, Nyonya Fleur bernyanyi untuk menghibur kedua raja. Dan ternyata Raja Mulberry pun sudah merencanakan dan menugaskan Jenderal Zhao untuk menghabisi Raja Pagoda dengan memberikan racun yang sudah disiapkan. Namun pada saat akan memberikannya, tiba-tiba muncul seorang pendekar tua berilmu tinggi. Pada saat Asura akan menghabisi pendekar tua tersebut, dengan mengejutkan ternyata dia adalah gurunya sendiri yang menyamar dan ditugaskan oleh ketua sekte untuk menghabisi Raja Pagoda. Sontak saja membuat Asura terkejut. Lalu Jenderal Zhao yang melihat Raja Pagoda tanpa pengawalan, dia langsung menghampiri dan menghabisinya. Setelah raja tewas, muncul istrinya yang berpapasan dengan Jenderal Zhao dengan tatapan yang beda. Asura dan Tian merasakan ada keanehan di antara mereka berdua. Untuk memastikan agar mengetahui semuanya, Tian memutuskan untuk menyamar menjadi Nyonya Fleur dan menemui Jenderal Zhao. Dan benar saja, setelah masuk kamar, Jenderal Zhao langsung memeluknya yang berarti ada hubungan erat antara Zhao dan Fleur. Asura pun mengawasinya dari atas. Dengan berbisik, Jenderal Zhao berbicara yang sangat mengejutkan. Ternyata yang mengendalikan semua ini adalah Nyonya Fleur sendiri. Bahkan Zhao pun disuruh untuk membuat sebuah peta harta karun, padahal yang sebenarnya harta karun tersebut tidak ada, sehingga membuat para pendekar saling menghabisi selama puluhan tahun. 藏宝图片，
你让我打造那块，还是你最厉害。 Singkat cerita, Asura yang diperintahkan gurunya saat bertarung di acara aliansi untuk segera menemuinya di suatu tempat. Asura pun bergegas menuju tempat tersebut. Namun sang guru yang sudah tiba duluan dihadang oleh 4 pendekar sakti. Alangkah terkejutnya, ternyata 4 pendekar sakti adalah bawahan topeng emas ketua sekte lembah hantu. Sang guru yang menjabat sebagai komandan lembah hantu telah dikhianati oleh ketuanya sendiri. Namun pada saat akan dihabisi, dia sempat mengambil sesuatu dari pakaian ketua sekte. Dan tak berselang lama, Asura pun tiba. Jenderal Zhao mengunjungi kerajaan Pagoda untuk menerima segel komandan sebagai persaudaraan dua kerajaan yang telah dibuat. Fleur memerintahkan Zhao untuk berjanji akan melindungi Raja Muda kerajaan Pagoda. Namun pada saat segel akan diberikan oleh Raja Muda, tiba-tiba ada penyerangan di luar istana. Dan ternyata serangan tersebut dari seluruh pendekar lembah hantu yang sudah diberitahu oleh Asura bahwa ketua sekte lah dalang dibalik semua kekacauan ini. Namun mereka akan berhadapan dengan 4 pendekar berilmu tinggi dan pasukannya. Sedangkan Zhao sendiri membantai semua petinggi kerajaan dan akan menghabisi Raja Muda. Dia dihadang oleh Fleur yang sudah menyesali perbuatannya selama ini, yang membuat Zhao sedikit terkejut. Dia memohon untuk tidak menghabisi Raja Muda yang merupakan anak dari Fleur sendiri. Karena dulu saat Fleur masih menjadi istri Zhao, dia rela berkorban berpisah dengan anak gadisnya demi mewujudkan rencana Zhao yang diutus untuk menjadi istri Raja Pagoda. Dan dengan mengejutkan, Fleur memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan kini saatnya Asura menghadapi Jenderal Zhao. Dia berhasil mengungkap semuanya, termasuk pelaku yang menghabisi keluarganya. Asura juga berhasil mengungkap rahasia besar bahwa Jenderal Zhao adalah topeng emas, yaitu ketua sekte lembah hantu. Dan Nyonya Fleur adalah ratu api yang sudah lama menghilang. Zhao dan Fleur menugaskan ayahnya Asura untuk membuat peta tembaga dari harta yang tak pernah ada, agar terjadi perebutan antara kerajaan Mulberry dengan kerajaan Pagoda. Setelah menghabisi para raja, Zhao yang akan berkuasa dan akan melenyapkan lembah hantu oleh dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dari penguasa lembah hantu menjadi penguasa dunia. Namun semua rencana ini sudah terbongkar oleh Asura, dan kini saatnya Asura melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan terbesar. Akhirnya Asura berhasil membalaskan dendam kematian keluarganya dengan menghabisi Zhao. Dan singkat cerita, Asura membawa Tian ke lembah hantu. Dia ingin menyampaikan informasi penting kepada Tian bahwa dulu gurunya pernah berkata bahwa Ratu Api menyerahkan anak gadisnya demi sebuah tugas penting dari suaminya. Dan ternyata Tian adalah anak dari mereka. Setelah semuanya terungkap, Tian mengajak Asura untuk memulai hidup baru di luar lembah. Namun Asura menolaknya. Dia berencana akan membangun kembali lembah dengan tanpa kebencian dan kedengkian. Selama masih ada lembah, akan ada harapan untuk dunia. Dan kisah film pun selesai. 留下来重建离恨谷，我们难道就不能重新开始吗？只要股在，这乱世一杀敌，剑局破局，必定是齐军人。